Awal penemuan kalung patah. Kabut tipis selalu mengambang di dataran tinggi kota Lembah Arunika saat pagi menjelang, tetapi hari itu kabut terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah udara sendiri sedang menyembunyikan sesuatu. Detektif muda berusia 27 tahun, Alden Wiratama, berdiri di depan garis polisi yang membentang di sebuah taman kecil bernama Taman Kalandra, tempat warga biasa duduk menikmati ketenangan. Namun pagi itu, ketenangan berubah menjadi kecemasan. Di tengah jalur setapak taman, tergeletak tubuh seorang perempuan bernama Mira Laksamana, 29 tahun, seorang ilustrator freelance yang dikenal ramah dan tertutup dalam waktu yang bersamaan. Tubuhnya terlentang, matanya terbuka seolah masih mencoba memahami sesuatu sebelum napas terakhirnya terputus. Alden memeriksa lokasi dengan lirih, menyadari tak ada tanda kekerasan besar, namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah kalung perak patah, tergeletak hanya beberapa sentimeter dari tangan kanan korban. Kalung itu tampak sederhana, tetapi patahannya bukan seperti kalung yang disentuh atau ditarik sembarangan. Ada bekas tekanan kuat pada bagian pengait, seakan orang yang merenggutnya punya emosi yang meledak tiba-tiba. Bukan emosi biasa, melainkan emosi yang hanya bisa lahir dari seseorang yang memiliki kedekatan personal dengan korban. Alden memungut kalung itu dengan sarung tangan, memandang detailnya dengan serius. Ukiran kecil berbentuk bulan sabit pada liontin tampak tergores sedikit. Benda sederhana namun jelas sangat pribadi. Ia tahu barang seperti ini tidak akan dipegang atau dirusak oleh orang asing tanpa alasan. Seseorang yang melakukannya kemungkinan sedang berada dalam keadaan emosional yang sangat kuat, marah, tersinggung, atau terluka. Sambil melihat sekeliling, ia mencatat ketidakhadiran tanda-tanda serat atau jejak kaki mencolok. TKP terlalu rapi untuk sebuah tindak kriminal spontan. Seperti seseorang hanya mendekat, mengucap sesuatu, lalu menyentuh kalung itu, mungkin mencoba menariknya saat argumen memuncak, hingga akhirnya terjadi sesuatu yang fatal. Alden mengamati tangan korban. Tidak ada bekas perlawanan besar, tetapi ada sedikit memar-samar di pergelangan kiri. Ini bukan perampokan. Tidak ada barang hilang, dompet ada, ponsel ada, tapi kalung. Kalung itu seolah menjadi pusat semuanya. Ia kemudian memeriksa ponsel korban yang terkunci, tetapi layar notifikasi menunjukkan beberapa pesan terakhir dari satu nama, Arvino. Tidak ada bentuk pesan yang mencurigakan, namun frekuensi pengiriman meningkat beberapa jam sebelum kematian. Emosi seseorang bisa melonjak tidak hanya karena konflik, tetapi juga karena rasa kehilangan atau penolakan. Langkah-langkah tim forensik terdengar samar di belakangnya. Tetapi perhatian Alden tetap pada kalung itu. Ia menyadari kasus ini bukan sekadar penemuan mayat. Ini adalah potongan dari hubungan rumit yang retak. Sama seperti pengait kalung itu. Angin pagi meniup dedaunan, membuat suara gesekan halus yang menambah suasana muram. Alden tahu, dari puluhan kasus yang pernah ia tangani, ada detail kecil yang biasanya menyimpan jawaban besar. Dan dalam kasus ini, jawabannya berputar pada satu hal. Siapa yang menyentuh kalung itu sebelum patah, dan apa yang sedang ia rasakan pada saat itu. Kalung bukan sekadar benda. Ia menyimpan jejak cerita, jejak emosi, dan mungkin alasan mengapa Mira jatuh di tempat itu, di waktu itu. Alden menutup mata sejenak, merangkai hipotesis awal. Kasus ini baru saja dimulai, tetapi ia sudah merasakan bahwa jalannya akan menuntunnya pada hubungan pribadi yang jauh lebih rumit daripada dugaan siapapun. Dan kalung patah itu adalah pintu masuknya. Jejak emosi di balik kalung patah. Siang hari di kota Lembah Arunika selalu membawa cahaya yang hangat. Namun bagi Alden, hari itu sinar matahari terasa seperti sekadar formalitas alam. Tidak ada yang benar-benar terasa terang ketika pikiran masih tertahan pada kalung patah yang ia temukan di TKP. Setiap kasus pembunuhan, baginya, selalu punya pusat gravitasi. Sebuah titik kecil yang menarik seluruh benang peristiwa. Dan kali ini, titik itu adalah kalung yang tampak sepele, namun penuh tanda tanya. Alden duduk di ruang kerjanya di kantor kepolisian distrik Arunika, ruangan sederhana yang dipenuhi map kuning, papan catatan, dan peta kota. Di tengah meja kayu yang agak kusam, ia meletakkan foto-foto TKP yang telah dicetak forensik. Foto-foto itu menangkap tubuh Mira dari berbagai sudut, tetapi matanya terpaku pada satu foto, kalung perak patah, tergeletak di rumput basah. Ia memperbesar detailnya di layar komputer, melihat lagi bekas tekanan di pengaitnya. Tekanan kuat namun terarah. Seseorang tidak menarik dengan kekuatan besar seperti sedang merebut tas,
melainkan suatu gerakan pendek namun intens, seperti orang yang sedang tersinggung atau terpicu secara emosional. Temuan forensik bertambah jelas. Tidak ada racun. Tidak ada dampak benda tumpul. Tidak ada tusukan atau cekikan penuh. Namun ada satu hal yang sangat signifikan. Detak jantung korban menurun sangat cepat, dengan kemungkinan kuat akibat serangan panik mendadak yang dipicu tekanan emosional ekstrim. Mira punya catatan medis tentang kecemasan, tetapi tidak kronis. Itu berarti sesuatu, atau seseorang, telah memicu reaksi berlebihan dalam momen singkat. Alden menyandarkan tubuh, menarik napas panjang, lalu membuka berkas latar belakang korban. Mira Laksamana, ilustrator freelance, tinggal di sebuah apartemen kecil bernama Ruko Liris, lantai 2. Beberapa tetangga menyatakan ia sosok pendiam namun sangat menyayangi barang-barang miliknya, terutama barang pemberian. Kalung perak itu adalah salah satu barang yang paling sering ia pakai. Menurut sahabatnya, Liana, kalung itu diberikan oleh seseorang yang sangat dekat dengannya, tapi Mira jarang bercerita detailnya. Alden merasa intensitas emosinya meningkat pada titik itu. Kalung patah berarti sesuatu dalam hubungan itu telah retak, entah hubungan romantis, persahabatan, atau sesuatu yang lebih rumit. Ia menelusuri pesan-pesan terakhir di ponsel Mira. Semua tersusun dalam bentuk notifikasi singkat, nama pengirim, waktu, dan 2 kata awal pesan. Nama itu muncul berulang kali, Arvino. Waktu terakhir pesan masuk adalah 46 menit sebelum Mira ditemukan tewas. Alden mencatatnya. Ini bukan kebetulan. Ia memutuskan untuk mengunjungi apartemen Mira terlebih dahulu sebelum menemui Arvino. Seringkali jejak utama tidak ada di tangan tersangka, melainkan di ruang keseharian korban. Perjalanan menuju Ruko Liris melewati jalanan berbatu yang dipenuhi pedagang bunga dan toko roti. Meski suasana tampak hidup, hati Alden terasa berat memikirkan perjalanan hidup singkat Mira. Di depan pintu apartemen, seorang petugas patroli sudah menunggu. Pintu dibuka dengan kunci cadangan yang dimiliki pengelola. Ruangan apartemen itu rapi, seakan pemiliknya terbiasa hidup teratur. Dinding dipenuhi sketsa ilustrasi, sebagian belum selesai. Ada beberapa pot bunga kecil di ambang jendela dan sebuah meja kerja yang penuh peralatan menggambar. Namun satu hal yang menarik perhatian Alden, kotak kayu kecil di meja rias. Kotak itu terbuka, memperlihatkan bantalan beludru kosong dengan bentuk lekuk yang jelas. Tempat kalung itu biasanya disimpan. Alden menyimpulkan sesuatu. Kalung itu bukan dipakai sekadar sebagai aksesori, melainkan sesuatu yang punya makna mendalam bagi korban. Jika seseorang berani menyentuhnya, apalagi hingga mematahkannya, maka orang itu bukan orang asing. Tidak mungkin. Ia kemudian membuka laci-laci kecil di meja itu, mencari surat atau catatan. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan sebuah kartu pos dari 2 tahun lalu, dengan tulisan tangan yang sama di bagian depan. Untuk Mira, maafkan aku yang belum bisa memperbaiki semuanya. Tidak ditandatangani, namun di belakangnya terdapat sketsa bulan sabit kecil, sama dengan ukiran di liontin kalung. Alden langsung menautkan simbol itu dengan nama Arvino. Jika benar ia pengirim, maka hubungan mereka tidak sekadar kenal biasa. Ada sejarah. Ada luka lama. Ada sesuatu yang kembali terbuka. Namun satu hal yang paling menggelitik naluri Alden adalah kalimat terakhir di kartu pos. Aku berharap ketika kau menyentuh kalung itu lagi, kau mengingat alasan kenapa kita dulu saling menjauh. Alden menatap kosong kartu itu beberapa detik, lalu memasukkannya ke dalam kantong bukti. Ia tahu perjalanan penyelidikan baru saja mengungkap lapisan pertama. Dan lapisan berikutnya mungkin membawa jawabannya pada satu hal. Siapa yang terakhir memegang kalung itu, dan apa yang terjadi pada momen itu? Orang terakhir yang bersama Mira. Sore di kota lembah Arunika selalu membawa warna jingga yang memantul di jendela toko-toko tua. Seolah kota itu memiliki kebiasaan menutup hari dengan lembut. Tetapi Alden tidak merasa ada kelembutan apapun pada hari itu. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam memeriksa apartemen Mira dan membaca ulang kartu pos yang ia temukan, satu nama terus mengitari pikirannya seperti gema yang tidak mau hilang, Arvino. Alden kembali ke kantor untuk menelusuri data lengkap tentang pria itu. Informasi dasar segera muncul di layar. Arvino Pradipta, 30 tahun, bekerja sebagai teknisi pencahayaan di sebuah studio teater lokal bernama Teater Nila Karsa. Tidak memiliki catatan kriminal, tetapi ada laporan kunjungan psikolog 2 tahun lalu akibat stres emosional.
Ini semakin mengarahkan dugaan bahwa hubungan antara ia dan Mira memang menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perkenalan biasa. Alden memutuskan untuk menemui Arvino di tempat kerjanya, bukan di rumah. Orang yang merasa tertekan biasanya lebih mudah diamati melalui gerak tubuh ketika berada di lingkungan yang membuatnya nyaman. Teater Nilakarsa terletak tidak jauh dari pusat kota, sebuah bangunan tua dengan cat marun yang mulai pudar, namun memiliki pesona klasik yang sulit diabaikan. Ketika Alden tiba, beberapa staf teater sedang mempersiapkan panggung untuk latihan malam. Lampu-lampu gantung dibiarkan menyala sebagian, menciptakan suasana remang yang penuh bayangan. Di atas panggung, seorang pria sedang memeriksa kabel lampu dengan serius. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun gerakannya cekatan, seolah ia sudah terbiasa mengatur dunia dari balik sorotan. Arvino Pradipta, panggil Alden dari bawah panggung. Pria itu tersentak kecil, menoleh, dan turun perlahan dari tangga. Wajahnya tampak letih, mata dipenuhi lingkar gelap. Bukan wajah seseorang yang sedang hidup ringan. Alden memperkenalkan diri singkat, lalu tanpa banyak basa-basi menyebutkan nama Mira. Reaksi Arvino cukup jelas. Gerakan tubuhnya membeku sejenak, napasnya terhenti sepersekian detik, dan matanya kehilangan fokus sebelum kembali stabil. Itu bukan reaksi terkejut biasa, itu reaksi seseorang yang menyimpan memori emosional yang kuat. Tanpa banyak dialog, Alden mengamati bahasa tubuhnya. Tangan kanan Arvino bergetar halus, seakan tubuhnya sedang berusaha menahan emosi yang selama ini terpendam. Bahu pria itu sedikit merosot, seolah kabar tentang Mira telah menghantamnya dengan keras. Alden kemudian mengikuti Arvino ke ruang teknisi yang sederhana, sebuah ruangan kecil penuh gulungan kabel, lampu sorot lama, dan tumpukan catatan produksi. Di dinding tergantung foto-foto produksi teater beberapa tahun lalu. Pada salah satu foto, Mira terlihat sedang memegang sketchbook, tersenyum ke arah kamera. Arvino berdiri di belakang panggung, terlihat tatapannya mengarah ke Mira dengan intensitas yang tidak salah lagi. Alden mencatat itu tanpa komentar. Akhirnya Arvino mulai bicara, suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Ia mengakui bahwa ia dan Mira pernah dekat. Sangat dekat. Mereka bertemu 3 tahun lalu ketika Mira diminta membuat ilustrasi untuk poster teater. Hubungan mereka berkembang cepat, namun berakhir dengan buruk karena kesalahpahaman yang tidak pernah benar-benar selesai. Menurut Arvino, ia pernah ingin memperbaiki semuanya, tetapi Mira mulai menjaga jarak. Meski begitu, Arvino tetap mencoba menghubungi Mira, terutama beberapa bulan terakhir. Apa yang menarik perhatian Alden adalah pengakuan bahwa ia memang bertemu Mira kemarin malam, beberapa jam sebelum kematian. Mereka bertemu di dekat Taman Kalandra, tempat Mira ditemukan. Pertemuan yang menurut Arvino berlangsung singkat, penuh ketegangan, dan berakhir tanpa penyelesaian apapun. Alden mencatat setiap detail tanpa menyela. Ia mendengarkan bagaimana Arvino menjelaskan bahwa ia merasa bersalah karena hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir dengan kata-kata yang jelas. Ia mengaku sempat memegang lengan Mira untuk menahan agar ia tidak pergi, namun ia membantah keras pernah memegang atau menarik kalung itu. Penolakan itu menarik, karena Alden sama sekali belum menyebut soal kalung patah. "Kenapa kau menyebut soal kalung?" tanya Alden akhirnya dalam hati, meskipun tidak diucapkan secara verbal. Tubuh Arvino merespon sesuatu yang belum ditanyakan, dan itu menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu tentang benda itu atau momen saat benda itu disentuh. Dalam pikirannya, Alden mulai menyusun potongan puzzle. Jika benar Arvino bertemu Mira, dan jika benar ia tidak menyentuh kalung itu, maka ada 2 kemungkinan besar. Pertama, Arvino berbohong. Kedua, seseorang lain muncul setelah pertemuan mereka. Seseorang yang punya kedekatan emosional lain dengan Mira. Dan kemungkinan kedua itu lebih berbahaya, karena berarti kalung patah itu bukan simbol kemarahan semata, tetapi juga tanda bahwa seseorang lain memiliki hubungan personal yang tidak diketahui siapapun. Sebelum meninggalkan teater, Alden memperhatikan sekali lagi cara Arvino menatap foto Mira di dinding. Itu bukan tatapan seorang pembunuh. Itu tatapan seseorang yang menyesal karena kehilangan kesempatan memperbaiki sesuatu yang sudah lama rusak. Namun bagi Alden, penyesalan belum tentu membuktikan ketidakbersalahan. Nyatanya, kalung patah itu bisa saja berbicara hal lain. Dan suaranya semakin jelas. Alden tahu satu hal, cerita ini belum selesai. Tidak mendekati selesai. Seseorang yang tidak pernah disebutkan,
Langit malam di kota lembah Arunika turun perlahan seperti tirai tebal yang menutup panggung drama. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan lorong-lorong cahaya yang memanjang di antara bangunan tua kota itu. Namun bagi Alden, malam itu bukanlah waktu untuk beristirahat. Justru saat kegelapan datang, pikirannya terasa semakin terang. Ia kembali ke kantor membawa pemikiran yang belum selesai tentang Arvino. Reaksi pria itu terlalu emosional untuk diabaikan, namun tidak cukup tajam untuk langsung menunjuknya sebagai pelaku. Ada bagian cerita yang kosong, jarak waktu antara Arvino meninggalkan Mira dan saat tubuh Mira ditemukan. Alden memandangi papan investigasi di depannya, ditempeli foto-foto TKP, catatan kecil, dan sketsa hubungan antar tokoh. Di tengah semua itu, gambar kalung patah yang sudah diperbesar terasa seperti mata yang selalu mengawasinya. Ia menautkan benang merah dari Mira ke Arvino, dari Arvino ke kartu pos, lalu dari kartu pos ke simbol bulan sabit. Namun ada ruang kosong di sisi kanan papan, menandakan keberadaan seseorang yang belum masuk dalam skema, seseorang yang belum disebutkan oleh siapapun. Kekosongan itu mengganggu instingnya. Alden memutuskan kembali ke apartemen Mira untuk melihat lebih teliti hal-hal kecil yang mungkin terlewat. Sesampainya di ruko liris, lampu-lampu koridor menyala temaram, memberikan suasana muram yang selaras dengan perasaan yang menyelimuti penyelidikan ini. Ia membuka pintu, melangkah masuk, dan langsung menuju meja kerja Mira. Perhatiannya terpaku pada tumpukan sketsa yang sebelumnya hanya ia lihat sekilas. Ia mulai menelusuri satu persatu. Sebagian besar adalah ilustrasi pesanan, poster acara lokal, desain karakter, dan gambaran lingkungan kota. Namun di salah satu map tipis berwarna biru, ia menemukan serangkaian sketsa wajah seseorang. Bukan Arvino, melainkan pria berbeda. Garis wajah lebih tegas, mata sayu tetapi tajam, rambut sedikit panjang. Nama kecil tertulis samar di sudut salah satu kertas. D. Alden menahan napas. Tidak ada siapapun sebelumnya yang menyebut nama dengan inisial itu. Bukan dari sahabat Mira, bukan dari pengelola apartemen, bukan dari Arvino. Siapapun, D. Itu. Mira menggambarnya berulang kali, dengan tingkat detail yang hanya diberikan kepada seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Ia menaruh sketsa itu ke samping dan melanjutkan pencarian. Di bawah beberapa kertas, ia menemukan sebuah amplop coklat tipis yang belum sempat dibuka. Tidak ada nama pengirim, namun perangko bertanda 3 bulan lalu. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Mira sedang duduk di sebuah kafe luar ruangan, wajahnya terlihat murung, sementara seseorang di belakangnya tampak memandangnya dari kejauhan, pria dengan ciri-ciri serupa, D. Foto itu membuat jantung Alden berdebar lambat namun kuat. Ini bukan foto kenangan. Ini foto diam-diam. Foto seseorang yang mengamati dari jauh. Seseorang yang memiliki ketertarikan atau bahkan obsesi. Ia segera kembali ke kantor untuk menelusuri kemungkinan identitas, D. Ia memasukkan sketsa wajah ke sistem pencocokan wajah manual, bukan otomatis karena gambar terlalu bergaya ilustratif. Beberapa kemungkinan muncul, namun satu nama mencuri perhatian. Davin Maheswara, 32 tahun, mantan rekan kerja Mira ketika ia sempat mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah perusahaan desain 2 tahun lalu. Alden membuka catatan personal pria itu. Tidak banyak, kecuali satu yang membuatnya duduk tegak. Catatan HR menyebutkan Davin pernah diberhentikan sementara karena ketertarikan personal yang tidak proporsional terhadap rekan kerja tertentu. Nama rekan kerja itu tidak disebutkan, tetapi waktunya sangat cocok, periode ketika Mira bekerja di sana. Potongan puzzle itu mulai menyatu. Kalung patah menandakan kedekatan emosional. Arvino mengaku bertemu Mira, tetapi ia tidak memegang kalung. Namun ada seseorang lain yang memperhatikan Mira dari jauh. Seseorang yang memiliki intensitas lebih dalam diam. Seseorang yang mungkin merasa hubungan emosional itu satu arah. Seseorang yang bisa memicu ketakutan mendadak pada Mira. Alden menutup berkas itu dan bersandar. Ia merasakan napasnya tertahan sejenak saat menyadari, jika Davin adalah orang terakhir yang bertemu Mira, maka reaksi panik Mira bisa saja berasal dari rasa takut mendalam terhadap kehadiran seseorang yang tidak ia ingin temui lagi. Dan jika kalung itu patah di tangannya, itu mungkin bukan karena amarah, melainkan karena obsesi. Alden tahu, sudah waktunya menemui pria bernama Davin itu. Tapi malam sudah terlalu larut. Ia memutuskan untuk menemui Davin esok pagi.
Kasus ini mulai mengarah pada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar pertengkaran masa lalu. Sementara itu, foto Mira di kafe masih tergantung di depan matanya. Bukti bahwa terkadang bahaya paling besar adalah seseorang yang selalu berada di pinggir cerita, namun selalu mengawasi kebenaran di balik kalung yang patah. Pagi berikutnya, embun masih menempel tipis di pagar-pagar rumah ketika Alden keluar menuju alamat Davin Maheswara. Jalanan menuju tempat itu berada di kawasan pinggir kota, dikelilingi deretan pohon trembesi yang menaungi trotoar dengan bayangan hijau panjang. Rumah Davin berada di ujung sebuah gang kecil, bangunan 2 lantai dengan cat abu-abu pucat yang tampak jarang dihuni. Tirai jendela tertutup rapat meski hari sudah cukup terang. Alden berdiri sejenak di depan pagar, memperhatikan suasana hening yang menggantung. Ia mengetuk pintu, dan suara langkah kaki terdengar samar dari dalam. Davin membuka pintu perlahan. Wajahnya sayu dan pucat. Kantung mata menggelap seolah ia baru saja melewati malam panjang penuh gelisah. Namun sorot matanya tidak liar seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Justru ada ketenangan aneh di dalamnya. Ketenangan yang lebih mirip menyerah daripada tenang. Tanpa banyak bicara, Alden memperlihatkan identitasnya dan meminta waktu untuk bertanya beberapa hal. Davin mengangguk dan mempersilakannya masuk. Ruang tamu rumah itu sederhana, namun dipenuhi kertas-kertas sketsa. Tidak ada foto berbingkai, tidak ada dekorasi, dan hampir tidak ada tanda kehidupan selain meja kerja yang berantakan. Alden memeriksa sekeliling dengan diam. Ia melihat pola sketsa wajah Mira di beberapa kertas. Tetapi berbeda dari sketsa penuh semangat yang Mira buat, sketsa milik Davin tampak dibuat dengan tekanan berat pada pensil. Garis-garisnya tidak stabil, seolah orang yang menggambar sedang mencoba mempertahankan seseorang yang sudah menjauh. Sudah lama saya tidak menggambar dia, ujar Davin tiba-tiba, suaranya lirih. Tapi kadang, saya tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Alden tidak langsung menuduh. Ia duduk, menaruh foto amplop coklat di meja. Foto ini dikirim ke Mira 3 bulan lalu. Anda mengenalnya lebih dari yang pernah Anda akui. Davin menunduk. Ia tidak menyangkal. Saya melihatnya tanpa sengaja. Waktu itu saya memang sulit melepaskan masa lalu. Tapi saya tidak pernah ingin menyakitinya. Alden lalu menggeser foto kalung patah. Ini ditemukan di TKP. Anda pernah melihatnya. Tatapan Davin mengarah pada foto itu, dan untuk pertama kali wajahnya berubah. Ada semacam luka lama yang timbul di matanya. Kalung itu, dulu adalah hadiah proyek pertama kami. Saya mengusulkannya saat perusahaan ingin membuat merchandise bertema bulan sabit. Dia sangat menyukainya. Saya tidak pernah menyentuhnya lagi setelah ia berhenti bekerja. Namun getaran kecil pada suara Davin membuat Alden sadar. Pria ini sedang menyimpan sesuatu yang belum ia katakan. Alden perlahan menyusun potongan logika yang selama ini berputar-putar di kepalanya. Arvino bertemu Mira malam itu, namun menunjukkan tanda penyesalan, bukan agresi. Davin mengamati Mira dari jauh, tetapi tidak terlihat memiliki keberanian untuk melakukan konfrontasi langsung. Tidak ada tanda kekerasan fisik berat. Kematian Mira dipicu oleh serangan panik ekstrim. Dan kalung patah itu menjadi titik ledaknya. Alden berdiri, berjalan ke arah jendela yang tetap tertutup tirai. Lalu berbalik. Davin, saya butuh Anda mengatakan sesuatu dengan jujur. Bukan tentang apa yang Anda lakukan, tapi tentang apa yang Anda lihat. Pertanyaan itu membuat Davin tersentak. Alden melanjutkan dengan tenang. Anda tidak membunuh Mira, tapi Anda ada di taman malam itu. Anda menyaksikan sesuatu. Davin menutup mata, seolah kata-kata itu melepaskan beban yang ia tahan selama berhari-hari. Napasnya bergetar. Saya memang ke taman, ujarnya sangat pelan. Saya ingin bicara, ingin minta maaf, tapi saya tidak berani mendekat. Lalu saya melihat dia bersama seseorang. Seseorang yang saya kenal hanya dari cerita. Ia menatap Alden dengan rasa takut yang jujur. Itu Arvino. Alden tidak terkejut. Dan apa yang terjadi setelah itu? Davin menarik napas panjang, kemudian membuka semua yang ia lihat. Arvino dan Mira berbicara dengan nada rendah namun tegang. Mira tampak ingin pergi, tetapi Arvino menahan lengannya. Bukan memaksa, melainkan mencoba menghentikan percakapan yang berakhir tiba-tiba. Di momen itu, Mira menyentuh kalungnya.
kebiasaan lamanya saat gugup. Lalu Arvino memegang kalung itu tanpa sadar. Sentuhan kecil, tarik halus, dan pengait kalung terlepas. Tapi Mira, suara Davin bergetar. Dia seperti ketakutan mendadak. Tubuhnya gemetar. Dia mundur terlalu cepat dan jatuh. Alden menyatukan semuanya dalam hitungan detik. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada kekerasan. Tidak ada niat jahat yang terlaksana. Ada hanya emosi yang terlalu penuh, terlalu padat, terlalu menekan untuk seseorang dengan ketakutan lama yang belum selesai. Kalung yang patah adalah pemicu terakhir dari runtuhan mental Mira. Arvino memecahkan pengait itu tanpa sengaja. Mira panik karena trauma lamanya. Trauma dari hubungan rumit yang tak pernah ia tutup dengan baik, baik dengan Arvino, maupun dengan Davin. Dan Davin, yang berdiri jauh, menyaksikan semuanya tetapi memilih untuk lari karena takut dianggap pelaku. Alden menutup map investigasinya dengan berat, namun tenang. Ia tidak menemukan pembunuh. Ia menemukan kebenaran emosional dari tiga hati yang saling terbentur terlalu keras. Ketika ia mengakhiri penyelidikan, Alden menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga Mira dengan lembut dan bijak. Arvino datang di hari pemakaman, berdiri jauh tanpa mengganggu siapapun. Davin tidak datang, namun mengirimkan satu amplop kecil tanpa nama. Isi amplop itu hanyalah satu sketsa. Mira sedang tersenyum tulus, mengenakan kalung bulan sabit yang masih utuh. Bagi Alden, kasus ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kematian disebabkan oleh kebencian. Beberapa justru terjadi karena cinta yang tidak pernah selesai. Karena luka lama yang tidak pernah dibalut. Karena kata-kata yang tidak pernah diucapkan tepat waktu. Dan kalung yang patah itu, kini tersimpan rapi di ruang barang bukti, menjadi simbol sederhana bahwa hal paling rapuh dalam hidup bukanlah benda, melainkan perasaan yang tidak pernah terselesaikan. Kasus ditutup. Namun pesan yang ditinggalkannya akan terus menemani Alden dalam setiap penyelidikan berikutnya.